Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bayi Eli Maridiana, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Mataram. NIM E1B2222080. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 bab 1 dengan materi pokok perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin temannya berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Allahumma astur aida syai'i anni wa la tudhib barakata ilmihi minni rabbana zidna ilman warzuqna fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yusripo Apriyani. Oh, Muhammad Hairul Ipan. Syekh Ahmad Zilal ada? Bahtiar Hamzah. Dina Mufidah. Fatuhur Rahmani. Fatuhur Rohani. Maaf ya, baru salah sebut. Fauzan Azimah. Kaila Nur Safitri. Lain Akila. Muhammad Hairul Ipan Ihsani, tidak masuk ya. Muzayyin Al-Ghifari. Khalil Rizki. Hadir ya. Wira Ramdhani. Naura Asmaya. Quinsa Aurora.
Radiatul Inayah, Revita Aurelia, Rizky Aditya, Salsabila, Sandi Indra, Subirya, Syakira Azima, Wahyu Ilham Ramdhani, Yusripo, nggak masuk ya. Zafira Nazopa, Zamrain Hasan. Ya. Ada 3 orang berarti yang nggak masuk. Kalau temannya gimana? Ini sakit apa gimana? Alpa ada yang sakit. Oke, untuk teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dan segera masuk ke sekolah seperti biasa belajar bersama kalian. Oke. Sebelum belajar, kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan satu orang memimpin temannya untuk menyanyikan lagu. Siapa yang biasa jadi dirijen? Naura ya? Ya, silakan Naura. Mari silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena hari ini adalah kita akan mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mari perhatikan gambar di depan. Gambar di depan, apa itu anak-anak? Ya, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda, ya Garuda Pancasila. Panca artinya 5, betul sekali. Sila artinya dasar. Jadi kita memiliki 5 dasar sebagai dasar negara. Yang pertama lambang apa? Bintang. Bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada gambar apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai emas ya. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Yang keempat lambangnya kepala banteng ya, menunjukkan seorang pemimpin ya. Yang kelima ya, yaitu lambangnya apa? Padi dan kapas, yang menunjukkan kita bahwa ada hubungan sosial di antara kita ya. Kita harus membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Misalnya Bu Guru sama kalian, kalian dengan teman kalian. Seperti itu ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke,
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu KD-nya menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan benar ya. Yang kedua, menjelaskan pembentukan BPUPKI dengan benar. Yang ketiga, menelaah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat ya. Yang terakhir, menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik dan benar. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama-tama Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 4 atau 5 orang dari satu kelompok. Yang kedua, Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang sejarah perumusan Pancasila. Yang ketiga, kalian memberikan tanggapan setelah menyimak video tersebut. Yang berikutnya, kalian berdiskusi. Bu Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD untuk kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian terakhir, setelah diskusi, kalian akan presentasi ya. Paham semuanya? Ya. Silakan kalian, ini dia kelompok kalian. Silahkan bentuk kelompok kalian sesuai dengan Bu Guru tunjukkan di depan. Ya, kelompok 1 di sebelah timur ya, yang kelompok 2 di sini, kelompok 3 di tengah ya. Kelompok terakhir. Silakan lihat namanya di depan, kemudian bergabung dengan temannya yang jadi kelompoknya. Ayo silakan. Ini bangkunya 1. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Semangat belajar untuk hari ini. Semangat pagi. Pagi ya Tuhan. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Semangat pagi. Mana suaranya? Pagi. Luar biasa. Oke. Oke, sebelum kalian berdiskusi, Bu Guru akan menayangkan sebuah video ya. Oke, silakan hadap depan dulu semuanya untuk menyaksikan video di depan. Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Daya atau yang disebut dengan Perang Pasifik, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Wakuritsu Yumbi Toshakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jadi Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichimase Yoshio. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPU PKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang pada sidang pertama ini Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dalam pidatonya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang BPU PKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang BPU PKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPU PKI kedua adalah membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, perbelanjaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang undang-undang dasar mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Perumusan dasar negara Indonesia berakhir dalam sidang BPU PKI yang kedua. Selesai melaksanakan tugasnya, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ya, Dina, apa pertanyaannya? Ya, apa hubungan BPU PKI dengan perumusan dasar negara ya? Jadi, video tersebut menunjukkan sejarah perumusan tentang bagaimana dasar negara akan dibentuk ya. Secara tidak langsung BPU PKI adalah lembaganya atau organisasinya ya, organisasi yang melakukan perumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara ya. BPU PKI ini adalah bentukan organisasi yang dibentuk oleh Jepang ya. Kalau begitu, Bu Guru akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Video tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Misalnya peristiwa apa yang terjadi pada video yang sudah kalian simak ya. Jadi silakan dijabarkan, dideskripsikan apa yang terjadi pada video yang sudah kalian saksikan. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Waktunya 20 menit. Itu kan BPU PKI ya. Silakan, buku paketnya sudah ada di sana.
Jepang membentuk BPUPKI? Karena Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak, ya. Baiklah, kalau sudah selesai kita mulai presentasi. Presentasi yang pertama adalah kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Fathur Rohani, Dina Mufida, Zafira Nazofa, Fauzan Azima, Bahtiar Hamzah, dan Ahmad Zilal Sadullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah menyimak video yang ditayangkan oleh ibu guru. Adapun pertanyaannya, pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam video yang telah kami simak? Jawaban kami, Perang Pasifik atau Asia Timur Raya dan pembentukan BPUPKI sebagai organisasi yang merumuskan dasar negara Indonesia. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum dibentuknya BPUPKI? Bangsa Indonesia sangat menderita dan kesusahan karena kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Jepang. Di antaranya yaitu pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Pertanyaan nomor 3, apa alasan Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945? Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan sekutu dalam Perang Pasifik. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA, pembela tanah air, menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan Parlemen Jepang. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Apa peran Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila? Perannya yaitu sebagai pengusul dasar negara pada sidang BPUPKI. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya atau menanggapi? BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa? 1 Maret atau 29 April? Ya, sebenarnya BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret atau tanggal 29 April. Silakan dijawab. 145 namun belum direalisasikan. Tapi pada tanggal 29 April 1945 Jepang merealisasikan BPUPKI. Jadi itu adalah perbedaan. Terima kasih. Jadi jawaban dari kelompok 1 tanggal 1 Maret 1945 itu dibentuk oleh Jepang, namun belum terrealisasikan, ya. Hanya sebuah janji kemerdekaan untuk Indonesia, belum direalisasikan, hanya diumumkan saja, ya. Sedangkan pada tanggal 29 April 1945 barulah diresmikan BPUPKI itu sebagai organisasi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi resmi dibentuk pada tanggal 29 April, ya. Berikutnya kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah menyimak video yang ditayangkan oleh ibu guru. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam video yang telah kalian simak? Tuliskan pendapat kalian. Video tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangsa Indonesia telah dijajah oleh Jepang. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI yang beranggotakan 62 tokoh Indonesia dan 7 tokoh dari Jepang. Selain itu, di dalam video tersebut menggambarkan bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi bangsa Indonesia setelah dibentuknya BPUPKI? Kondisi bangsa Indonesia sebelum BPUPKI dibentuk begitu memprihatinkan karena mereka dijadikan pekerja oleh pemerintahan Jepang, di mana laki-laki dikirim ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan yang berat lainnya dalam kondisi yang buruk sehingga banyak yang meninggal dan hilang. Selain itu, Jepang melakukan pengambilan paksa dari rakyat Indonesia untuk keperluan hidup mereka. Tidak hanya itu, perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan paksa atau
perbudakan. Pertanyaan ketiga, apa alasan Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945? Karena posisi Jepang di wilayah Indonesia terdesak. Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan sekutu dalam Perang Pasifik. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Jadi Jepang membentuk BPUPKI agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pertanyaan keempat, apa peran Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila? Perannya sebagai pemberi usulan tentang isi dasar negara. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, kelompok 2 silakan. Dari video yang kita simak tadi, sebelum BPUPKI dibentuk, kondisi rakyat Indonesia begitu menderita. Yang menjajah bangsa Indonesia apakah Jepang atau Belanda? Langsung dulu. Jepang dan Belanda sama-sama menjajah bangsa Indonesia. Terbukti dari sejarah penjajahan yang terjadi pada bangsa Indonesia bahwa Belanda lebih lama menjajah bangsa Indonesia, yaitu selama 350 tahun, sedangkan Jepang menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Bisa diterima? Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan, apa peran Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin? Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara, ya. Nah, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena itu adalah usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal berapa Insinyur Soekarno? 1 Juni ya. Pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno memiliki giliran ya untuk mengusulkan dasar-dasar negara. Maka itulah sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Belajar hari ini, apa yang bisa kita ambil? Manfaat apa yang kita ambil dari proses pelajaran hari ini? Ya, dapat. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, Dina. Dapat meningkatkan nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya, kembali ke tempat semula. Halo, perhatikan semuanya. Ya. Bu Guru ada soal untuk kalian jawab ya. Ini sebagai mengukur ya, seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Kalian jawab langsung dicentang atau dicontoh di soalnya ya. Nah, jadi silahkan dikumpulkan. Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang proses pembentukan BPUPKI. Ya? Ya. Bagaimana proses pembentukan BPUPKI? Ada latar belakangnya ya, latar belakang pembentukan BPUPKI, terus pembentukan BPUPKI, terus tujuan pembentukan BPUPKI. Jadi itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Ya. Untuk minggu depannya, materi yang akan kita bahas adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi silahkan dibaca-baca di rumah. Oke anak-anak? Oke. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.